Cerita komik yang ada di dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi penulis yang bersifat imajinasi, karangan atau fiksi belaka. Jika ada kesamaan dengan nama, tempat, ataupun kejadian di dunia nyata, itu hanya suatu kebetulan saja. Kami sebagai kreator juga tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini tidak lain hanya sebagai hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang ada dan digambarkan. Penonton dilarang meniru tindakan yang tidak baik dan bisa membedakan antara cerita berdasarkan kenyataan dan cerita berdasarkan imajinasi atau fiksi. Namanya adalah Wu Lingzhen, dan dia adalah seorang otaku yang buruk dalam hal menolak sesuatu. Karena penampilannya itu, dia selalu dibully oleh teman sekelas dari dulu sampai sekarang. Tapi dia memiliki kelebihan, yaitu selalu belajar dengan sangat keras dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Dia percaya bahwa setelah memasuki dunia kerja, semua orang akan menilai orang lain berdasarkan kemampuan mereka dan tidak akan ada lagi yang memanggilnya otaku gendut dan menjijikan. Tapi setelah belajar dengan keras, dia baru menyadari bahwa dia bukan hanya seorang otaku yang gendut. Ternyata dia juga murid yang buruk karena selalu mendapatkan nilai yang jelek di setiap mata pelajarannya. Setelah lulus sekolah, dia hanya bisa bergantung pada ukuran tubuhnya untuk bekerja sebagai rekan latihan di sebuah tempat latihan kebugaran. Hanya di tempat inilah dia bisa masuk karena persyaratannya sangat mudah dan cocok dengan berat badannya yang menyentuh angka hingga 90 kg lebih. Singkatnya, dia mulai bekerja di sini dan mendapatkan perlakuan sangat keras dari rekan latih tandingnya. Dia menangis sejadi-jadinya karena tempat ini kurang lebih memiliki kesamaan dengan situasi di sekolahnya. Dia dihajar dan dibully habis-habisan. Bahkan tidak hanya menjadi rekan latih tanding mereka. Dia juga disuruh mengerjakan tugas lain oleh pria yang menjabat sebagai pemimpin di tempat ini. Pada awalnya dia menolak dengan alasan bahwa dia kerja di sini hanya sebagai rekan latihan saja dan tidak lebih dari itu. Pria itu tidak menghajarnya tapi dia memamerkan tubuh kekarnya sebagai tanda jika Wu Lingzhen menolak, maka dia akan babak belur di tangan pria itu. Akhirnya mau tidak mau dia pun menerima tugas tambahannya. Singkatnya, tugasnya semakin bertambah saat pria kekar yang lain ikut-ikutan memanfaatkan dirinya untuk mengerjakan tugas mereka. Apalah daya seorang Wu Lingzhen yang tidak bisa menolak mereka hingga dia bekerja sampai larut malam. Sambil mengerjakan tugasnya, dia menangis dan meratapi kehidupannya yang malang. Tidak lama setelahnya dia merasakan sakit di bagian jantungnya. Dia ingat ucapan dokter sebelumnya yang mengatakan bahwa Wu Lingzhen harus diet untuk menghindari kematian. Sambil menahan rasa sakitnya, dia mencoba meraih HP-nya untuk memanggil ambulan. Tapi apalah daya hidupnya yang malang. Bahkan pulsa saja tidak punya sama sekali. Hingga pada akhirnya dia pun meninggal gara-gara bekerja yang terlalu berlebihan. Tapi sebelum mati beneran, dia menggunakan sisa tenaganya untuk membuat sebuah perubahan. Dia tidak ingin dipandang sebagai seorang otaku gendut yang menjijikan lagi. Dia menghapus semua file yang sudah dia kerjakan dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Barulah setelah itu dia meninggal dengan ekspresi tersenyum. Di waktu yang bersamaan di lokasi pria itu, tugas yang sudah diganti dengan video begituan terkirim padanya. Dan betapa terkejutnya pria itu karena dia tidak pernah mengira bahwa file yang dikirim, ternyata isinya seperti itu. Sementara Wu Lingzhen terlahir kembali di dunia lain hingga 20.000 tahun kemudian di sebuah tempat bernama Kyushu yang ada di Dongzuo. Di dunia ini namanya tetap sama yaitu Lingzhen. Tapi dia terlahir sebagai tuan muda dari ras iblis. Dia memiliki seorang teman yang cantik bernama Xiaoyu dari klan Iblis Rubah. Xiaoyu terus mengajaknya untuk menjelajahi dunia luar karena selama ini, dari kecil hingga dewasa Lingzhen hanya hidup di daerah gunung ini saja. Di daerah ini Lingzhen sudah melatih kekuatan fisiknya selama 20.000 tahun lamanya.
Tapi dia merasa bahwa dirinya masih seorang pria biasa tanpa kekuatan apapun selain kekuatan fisik. Dia khawatir jika dia keluar dari daerah ini, maka dia akan mendapatkan banyak masalah di dunia luar sana. Xiaoyu sama sekali tidak percaya meski Ling Seng mengaku sebagai orang biasa. Padahal faktanya, Ling Seng mampu mengangkat sebuah gunung kecil seorang diri. Namun, di dunia ini ras iblis dalam kondisi terburuknya dan sangat lemah. Dan untuk menghindari agar dirinya tidak dihantam seseorang, Ling Seng memilih untuk tetap bersembunyi di kedalaman gunung di daerah ini. Meski begitu, Ling Seng merasa bahwa kehidupannya di sini menjadi lebih berwarna dan tidak membosankan setelah dia menyelamatkan rubah bernama Xiaoyu itu. Selama 20.000 tahun ini sebelum adanya Xiaoyu, dirinya selalu diincar oleh sesuatu. Hingga pada akhirnya Ling Seng melatih dirinya setiap hari sampai saat ini. Ini adalah dunia fantasi di mana bahkan seekor naga bisa muncul di sini. Dan naga itu muncul hari ini tepat di hadapannya. Ling Seng tidak memiliki kekuatan lain seperti akar spiritual, sihir dan semacamnya. Yang dia miliki hanya kekuatan hasil latihan biasa setiap harinya. Hasilnya, dia hanya memiliki kekuatan fisik saja dan tidak lebih dari itu. Setelah menghabisi naga itu, Ling Seng mengajak Xiaoyu untuk memakannya dan membawa sisanya ke tempat ayahnya. Xiaoyu terlihat sangat senang bisa memiliki seorang kakak yang kuat seperti Ling Seng. Bahkan naga air saja bisa dia kalahkan hanya dengan satu kali pukulan. Tidak lama setelahnya muncul seorang pria yang sedang melayang di atas pedangnya. Pria itu menuduh Ling Seng telah mencuri hasil buruannya. Identitas pria ini adalah Sun Huo, seorang guru magang dari Akademi Xuantian. Bahkan pria itu menuduh bahwa Ling Seng adalah sisa-sisa dari kelompok ras iblis yang masih hidup. Ling Seng pun membantah bahwa dirinya bukan iblis. Setelah itu Ling Seng minta maaf atas tindakannya yang dianggap sebagai mencuri buruannya. Su Huo bisa merasakan bahwa dua orang di bawahnya hanyalah seekor rubah kecil dan seorang pemuda biasa tanpa akar spiritual. Karena Ling Seng terlihat tidak memiliki kekuatan apapun, Su Huo pun berniat menyerang Ling Seng dengan jurus pedang andalannya. Tapi yang terjadi adalah, meski Ling Seng sudah berada di dunia lain, tapi sifat takut yang ada di dunia asalnya masih terbawa hingga sekarang. Sehingga Ling Fen kembali meminta maaf atas tindakannya karena malah menangkap pedang itu. Sejenak Su Huo mulai berpikir bahwa orang biasa yang tidak memiliki kekuatan akar spiritual, seharusnya tidak bisa menangkap pedangnya. Karena Su Huo masih tidak bisa mempercayai hal ini, dia pun menuduh bahwa rubah itulah yang telah membantu Ling Seng secara diam-diam. Akhirnya Su Huo kembali melancarkan jurus yang sama dengan 3 pedang sekaligus. Tapi yang terjadi adalah, Ling Seng kembali meminta maaf dan berkata bahwa Su Huo boleh menghabisi dirinya, tapi dia melarang agar Su Huo tidak membahayakan Xiaoyu. Karena Su Huo masih belum merasa yakin dengan kekuatan Ling Seng, dia pun kembali melancarkan jurus yang dengan jumlah pedang yang lebih banyak dari sebelumnya. Tapi yang terjadi adalah, Ling Seng masih bisa menangkap semua pedangnya. Ling Seng berkata bahwa dirinya menangkap semua pedang karena instingnya saja. Sejenak Su Huo mulai terdiam dan pada akhirnya, Su Huo bangkit lalu meminta maaf kepada Ling Seng. Bahkan Su Huo mengatakan bahwa Ling Seng adalah seorang senior bela diri yang sangat hebat dan kuat. Setelah itu Su Huo meminta pedangnya dikembalikan dan Su Huo berjanji akan pergi setelahnya. Dan Ling Seng pun berniat mengembalikannya dengan cara melemparnya. Saking kuatnya lemparannya, pedang itu pun melesat dengan cepat dan menghantam hutan di sekitarnya bahkan sampai meledakkannya. Melihat hal itu Su Huo langsung keringat dingin dan sama sekali tidak berani untuk menggerakkan tubuhnya. Setelah itu Ling Seng mengajak Xiaoyu pergi ke tempat ayahnya dan memberikan hasil buruannya itu. Sebelum pergi, Xiaoyu menoleh ke arah Su Huo dan mengancam Su Huo agar tidak menyebarkan berita dan kejadian di sini hari ini. Su Huo pun mengiyakannya karena dia masih sangat ketakutan. Barulah setelahnya mereka berdua pergi dan Su Huo bisa sedikit bernafas dengan lega.
Tapi rupanya Su Huo masih menyimpan rasa kesal dan berniat akan melaporkan kejadian ini kepada leluhurnya yang ada di akademi. Xiao Yu mengagumi Ling Shen karena dia bisa mengalahkan kultivator ranah jiwa yang baru lahir. Menurut Xiao Yu, Ling Shen bukan pria biasa. Ling Shen menjawab bahwa dirinya tidak mungkin melawan seorang kultivator. Menurut Ling Shen, kultivator itu hanya bercanda saja dengannya. Ling Shen sangat sadar bahwa dirinya tidak memiliki akar spiritual. Itulah sebabnya dia melatih tubuhnya setiap hari. Singkatnya mereka sampai di tempat keluarganya Ling Shen. Di dalam gua itulah keluarga Ling Shen menetap. Mereka senang karena Ling Shen selalu membawakan mereka makanan setiap hari. Dan pria ini bernama Wudi. Dia adalah pemimpin kelompok ras iblis dan sekaligus merupakan ayahnya Ling Shen. Dia dan iblis lain disegel di sini selama 20.000 tahun lamanya. Dan sekarang ayahnya ngambek karena Ling Shen tidak menemuinya selama 3 jam terakhir. Sebenarnya ayahnya juga merasa khawatir jika gadis rubah itu selalu menggoda Ling Shen untuk pergi keluar dari wilayah ini. Ayahnya selalu melarang Ling Shen agar dia tidak pergi ke dunia luar. Ayahnya memiliki pengalaman yang buruk dengan manusia yang menurutnya sangat licik. Tapi Ling Shen sedikit kecewa kepada ayahnya karena ayahnya selalu mengatakan hal yang sama seperti itu selama 20.000 tahun ini. Bahkan Ling Shen berkata jujur. Meski dirinya akan diburu, terluka, atau bahkan terbunuh di luar sana, dirinya tetap tidak ingin tinggal di kedalaman gunung ini lagi. Paman-pamannya menolak jika Ling Shen pergi ke dunia luar, karena Ling Shen adalah satu-satunya keluarga Wu yang masih ada di sini. Selain itu ranah Ling Shen juga masih rendah, yaitu ranah pemurnian tubuh. Mereka khawatir jika Ling Shen malah akan terlibat masalah besar di dunia luar sana. Xiao Yu langsung berbicara dan mengatakan bahwa barusan dia dan Ling Shen tidak sengaja bertemu dengan seorang kultivator yang ranahnya sudah berada di tingkatan jiwa yang baru lahir. Dan Ling Shen berhasil mengalahkannya dengan sekali pukulan. Ayahnya berpikir kenapa manusia bisa muncul di wilayah ini. Selain itu dirinya juga masih antara percaya dan tidak, mengenai apakah Ling Shen sudah menjadi sekuat itu. Meski begitu ayahnya tetap melarangnya keluar karena Ling Shen masih orang biasa tanpa akar spiritual. Bahkan meski Ling Shen sudah memiliki kekuatan ranah jiwa yang baru lahir, Ling Shen tetap tidak akan mampu menghadapi kultivator yang lebih kuat di atasnya. Menurut ayahnya, Ling Shen bisa mengalahkan kultivator itu hanyalah sebuah kebetulan semata. Ling Shen menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik untuk menjadi kuat dan tidak terkalahkan. Dia hanya ingin mencapai ranah tribulasi agar dirinya bisa menghancurkan segel ini, dan menyelamatkan ayahnya serta yang lainnya. Menurut Ling Shen jika dirinya hanya menetap di kedalaman hutan ini, maka dirinya tidak akan pernah bisa menghancurkan segel ini. Ayahnya pun curiga bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan Ling Shen adalah ajaran dari paman-pamannya itu. Kemudian ayahnya mencoba menenangkan Ling Shen agar tidak terlalu fokus pada latihan. Dia juga mengingatkan Ling Shen agar tidak lupa makan 4 sehat 5 sempurna. Ling Shen menjawab bahwa dirinya sudah dewasa dan sudah saatnya dirinya yang akan melindungi ayah dan yang lainnya. Lalu Xiao Yu berkata bahwa Ling Shen masih tertahan di ranah pemurnian tubuh. Dan itu artinya selama Ling Shen tidak mengaku bahwa dirinya adalah ras iblis, maka manusia tidak akan pernah bisa mendeteksi identitas Ling Shen sebagai anggota ras iblis. Tapi ayahnya masih khawatir. Karena jika Ling Shen mengeluarkan jejak aura iblis saat dia naik ke ranah yang lebih tinggi, maka Ling Shen akan ketahuan dan pasti akan langsung diburu oleh manusia. Namun Ling Shen sudah membulatkan tekadnya untuk tetap pergi ke dunia luar. Ayahnya tidak bisa lagi menghentikan keinginan Ling Shen saat ini. Dia pun melemparkan sesuatu kepada Ling Shen. Itu adalah token untuk mengikuti ujian masuk di Akademi Xuantian. Karena Ling Shen bersikeras untuk turun gunung, jadi menurut ayahnya benda itu bisa membantu Ling Shen nantinya. Akademi Xuantian adalah akademi kultivator terbaik. Rumor mengatakan bahwa siapapun itu yang masuk dan belajar di sana, maka orang itu bisa mencapai ranah inti emas saat lulus. Meski tempat itu terlihat sangat berbahaya,
Tapi menurut ayahnya tempat paling berbahaya justru merupakan tempat yang paling aman. Karena mereka tidak akan pernah menduga jika seorang kultivator dari ras iblis akan belajar di sana. Terlebih, jalan kultivasi di Akademi Suantian sangat beragam. Itu adalah tempat untuk mencari jalan kultivasi yang cocok untuk Ling Sen. Ling Sen paham dengan penjelasan ayahnya. Dia pun langsung mengemasi semua barangnya termasuk semua alat latihan fisiknya pun dia bawa. Awalnya Xiaoyu sempat menanyakan tentang dari manakah ayahnya Ling Sen bisa mendapatkan token itu. Tapi ayahnya merahasiakannya. Dia merasa bahwa dirinya sudah tua dan tidak lagi bisa melindungi Ling Sen. Menurutnya mengirim Ling Sen ke Akademi Suantian untuk berkultivasi adalah cara terbaik untuk membuat Ling Sen tetap aman dan bisa menjaga dirinya sendiri. Ayahnya juga meminta bantuan Xiaoyu agar bisa menjaga dan memandu Ling Sen dengan baik. Xiaoyu mengerti dengan niat baik Wudi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang akan membawa makanan ke sini jika dirinya dan Ling Sen pergi ke dunia luar? Mendengar hal itu, paman-pamannya langsung menyikat habis makanan yang baru saja mereka dapatkan karena itu adalah makanan terakhir mereka. Sebelum Xiaoyu pergi, Wudi mengingatkan bahwa kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh Ling Sen akan segera bangkit. Singkatnya mereka berdua sudah sampai di Akademi Suantian. Para pemuda dan pemudi berbaris dengan rapi untuk masuk ke dalam akademi. Petugas akademi juga menyuruh mereka agar menyiapkan token yang mereka bawa. Ling Sen juga ada di barisan itu dan dia berharap dirinya tidak menarik perhatian semua orang yang ada di sini. Semua peserta diharuskan untuk memasukkan token ujiannya ke dalam mulut patung singa itu. Nanti akan secara otomatis terdeteksi apakah tokennya asli atau palsu. Dan patung itu juga bisa mendeteksi apakah peserta adalah ras iblis atau beneran manusia. Satu peserta mulai memasukkan tokennya dan patung itu mengeluarkan cahaya biru. Yang itu artinya, tokennya asli dan orangnya juga asli. Bukan iblis yang sedang menyamar sebagai manusia. Ling Sen terlihat cemas dan khawatir tentang apakah token dari ayahnya adalah token yang asli atau tidak. Tidak lama setelahnya ada ras iblis yang ketahuan. Patung singa itu dibuat dari material khusus. Bukan hanya sangat keras, tapi sekalinya dia mendeteksi sesuatu yang tidak normal maka dia akan menggigit dan tidak akan melepaskannya. Akhirnya iblis itu pun ditangkap. Hingga akhirnya tiba di mana giliran Ling Sen untuk memasukkan tokennya. Ling Sen juga terlihat paling mencolok dan paling mencurigakan dengan tas besarnya itu. Ling Sen mulai memasukkan tokennya. Saking khawatirnya dia, badannya pun gemetar dan membuat efek gempa bumi di sekitarnya. Pada akhirnya Ling Sen berhasil dan sementara ini tidak ada masalah. Tapi setelahnya, patung itu mulai bereaksi dan menggigit tangannya. Tapi anehnya malah patung itu yang hancur lebur karena tangannya Ling Sen sangat keras. Ling Sen yang merasa gugup dan bersalah, dia pun berkata akan memperbaiki patung itu. Tapi petugas akademi menangkap Ling Sen dengan tuduhan bahwa Ling Sen adalah iblis. Di saat yang sama Xiaoyu datang dan menghentikan mereka. Di mata petugas, Xiaoyu terlihat seperti ras monster yang hanya ikut campur dalam masalah ini. Xiaoyu beralasan bahwa dia adalah guardiannya Ling Sen. Itulah sebabnya dia harus ikut campur. Setahu mereka, guardian adalah seseorang yang ditugaskan kelompok besar untuk melindungi seorang murid. Xiaoyu juga menyuruh petugas akademi untuk melihat secara langsung tentang keaslian token yang dibawa oleh Ling Sen. Barulah petugas itu menyadari bahwa token itu milik kelompok yang legendaris nomor 1 di dunia. Xiaoyu juga menjelaskan bahwa kelompok itu sudah hancur 20.000 tahun yang lalu saat mereka bertempur melawan kultivator dari ras iblis. Dan Ling Sen adalah satu-satunya penerus dari kelompok itu. Itulah mengapa token itu bereaksi karena token itu tercemar oleh energi iblis. Barulah setelah itu Ling Sen dibolehkan untuk masuk ke dalam akademi. Xiaoyu mencoba menenangkan Ling Sen agar tidak terlalu gugup. Menurut Xiaoyu, selama Ling Sen bersikap biasa saja maka mereka tidak akan mencurigainya. Pria ini bernama Yan Li. Dia adalah instruktur di akademi ini. Dan pria tua dengan rambut pelangi itu bernama Lu Hong.
Dia adalah Master Pavilion Jiqiao. Menurut Yanli, tahun ini ada beberapa murid yang sangat menjanjikan. Bahkan ada 2 murid yang berasal dari kelompok besar. Pertama adalah Baidi dari kelompok Yujian dan yang kedua adalah Zongma dari kelompok Hehuan. Zongma menyukai gadis yang cantik. Dia mencoba menyapa dan mengajak Baidi untuk berlatih bersamanya. Namun Baidi menolaknya secara langsung. Baidi sangat terkenal karena dia adalah satu-satunya putri dari pemimpin kelompok Yujian. Baidi bisa mencapai ranah tingkat 2 pada usia 11 tahun. Sementara Lingsen malah menjadi pusat perhatian meski dia mencoba untuk bersikap biasa saja, seperti yang dianjurkan oleh Xiaoyu. Bahkan Master Lu Hong mengira bahwa Lingsen sudah berada pada ranah tingkat 1 dan sedang unjuk kekuatan di hadapan para murid. Dengan kesombongan seperti itu, menurut instruktur Yanli, murid seperti itu tidak akan lulus pada ujian pertama. Setelah itu instruktur Yanli langsung melompat dan melayang di atas udara sambil menyapa murid baru. Para murid langsung terkesan dengan kemampuan melayang milik instruktur Yanli. Selanjutnya instruktur Yanli akan mengadakan tes masuk untuk murid baru. Hanya mereka yang lulus semua tes yang berhak menjadi murid di akademi ini. Lingsen terus menatap ke arah instruktur Yanli karena dia merasa familiar dengan wajah instruktur. Instruktur Yanli kesal dan membentak Lingsen karena terus menatapnya seperti itu. Lalu Lingsen mengatakan bahwa dia melihat benang kecil yang bersinar sangat terang di belakang instruktur. Setelah itu dia turun dan menantikan hasil ujiannya Lingsen nanti. Tapi setelahnya dia ditarik lagi ke atas sehingga dia kesal karena merasa seperti dipermainkan. Semua murid termasuk Baidi merasa sangat aneh karena ternyata instruktur akademi ini tidak bisa melayang. Terlebih, murid baru bernama Lingsen memiliki nyali untuk membocorkan rahasia tentang tali itu secara langsung. Master Lu Hong sendiri menyadari bahwa instruktur Yanli adalah orang yang licik. Tapi murid baru bernama Lingsen akan berada dalam masalah besar, karena sudah menyinggung perasaan instruktur Yanli. Instruktur Yanli mulai serius dan akan mengadakan tes ronde pertama. Dalam benak Lingsen, instruktur benar-benar gila sampai rela merobek bajunya sendiri hanya untuk mengeluarkan kekuatan. Sementara murid gendut ini tahu bahwa yang dikeluarkan instruktur Yanli merupakan tubuh suci karung pasir, di mana secara aktif tidak bisa berkultivasi dan tidak bisa mengeluarkan mantra. Tapi itu bisa menyerap serangan orang lain dan menangkap energi spiritual lawan agar bisa digunakan oleh dirinya sendiri. Dengan kata lain, semakin kuat lawannya maka akan semakin kuat juga pemilik kekuatan tubuh suci karung pasir. Bisa juga dikatakan bahwa instruktur Yanli sangat kebal terhadap semua serangan dari lawan yang levelnya sama dengannya atau lawan dengan level di bawahnya. Tapi pandangan Lingsen berbeda. Jika orang itu menjadi kuat dengan dipukuli, maka itu sama saja dengan masokis. Dan sekarang, instruktur Yanli meminta agar masing-masing dari murid baru untuk memukulnya menggunakan energi spiritual. Dan instruktur Yanli akan menilai kekuatan, bakat, dan potensi masa depan murid baru berdasarkan serangan mereka. Dalam benak instruktur, bocah nakal bernama Lingsen itu terlihat takut sekarang. Karena instruktur merasa bahwa ujian pertama sepenuhnya ada di bawah kendalinya. Jika Lingsen berani melawan, tidak peduli seberapa berbakat atau kuatnya Lingsen, sudah dipastikan Lingsen tetap akan gagal. Lalu instruktur Yanli menunjuk Lingsen untuk maju yang pertama. Lingsen berkata agar instruktur Yanli bersiap-siap karena Lingsen percaya diri bahwa dirinya sangat kuat. Instruktur pun tertawa karena instruktur yakin bahkan kultivator dengan ranah tingkat 5 saja tidak bisa melukainya. Apalagi Lingsen yang hanya bocah bau kencur di matanya. Belum juga instruktur menyelesaikan perkataannya, Lingsen sudah memukulnya tepat di wajah instruktur. Hingga instruktur itu pun langsung terhempas sangat jauh ke belakang. Murid baru yang melihatnya pun langsung terkejut. Bahkan Master Lu Hong juga ikut terkejut. Sementara Lingsen sendiri malah merasa khawatir. Dia takut dirinya akan dikeluarkan dari akademi hanya gara-gara melukai instrukturnya. Kondisi instruktur Yanli saat ini setengah sadar setengah pingsan dan Kiyomi berkata, "Apakah ini artinya aku lulus ujiannya?" Bukannya menjawab,
Murid baru yang lain malah merasa takut kepada Kiyomi. Di saat yang sama di atas atap, Xiaoyu memperhatikan jalannya ujian. Dia senang karena kakaknya yaitu Ling Shen terlalu kuat sehingga menarik banyak perhatian. Para murid baru langsung menanyakan kenapa ini bisa terjadi. Tapi murid gendut yang tahu segalanya itu tidak bisa menjawab. Karena di sebuah buku yang dia baca dikatakan bahwa instruktur itu seharusnya mampu menahan serangan kultivator dengan kekuatan ranah kelima. Baidi akhirnya paham ternyata murid bernama Ling Shen itu sedang menyembunyikan kekuatannya dari awal. Kemudian Master Lu Hong berkata bahwa kekuatan yang dimiliki Ling Shen hampir setara dengan kultivator pada ranah kelima. Setelah itu instruktur Yanli kembali sadar 100% dan langsung berdiri saat itu juga. Lalu dia menghampiri Ling Shen dan memarahinya karena Ling Shen menyerangnya di saat dirinya belum melakukan persiapan. Terlebih, instruktur Yanli sebelumnya ingin mengatakan bahwa Ling Shen harus menyerang perutnya, bukan wajahnya. Para murid baru kembali ceria karena ternyata alasan instruktur bisa terhempas seperti tadi itu gara-gara dia belum siap. Instruktur Yanli terlihat sangat kesal dan dia tidak menghitung hasil yang baru saja Ling Shen lancarkan. Setelah itu instruktur melakukan persiapan yang sangat matang. Para murid baru langsung semangat dan antusias untuk melihat hasilnya. Itu adalah kemampuan yang digunakan instruktur pada kultivator di ranah ke-9. Dia sangat yakin bahwa kali ini serangan Ling Shen tidak akan ada rasanya sama sekali. Ling Shen langsung melesatkan pukulannya sekali lagi tepat di bagian perut instruktur. Kali ini instruktur tidak terhempas seperti sebelumnya. Para murid baru langsung memberikan tepuk tangan yang meriah karena instruktur Yanli bahkan kakinya saja tidak pindah dari tempatnya. Tapi Master Lu Hong sadar bahwa instruktur itu tidak bergerak sama sekali bukan karena instruktur itu kuat dan mampu menahan serangan Ling Shen, melainkan instruktur Yanli itu pingsan sambil berdiri. Master Lu Hong langsung membawa instruktur itu ke tempat lain dan beralasan bahwa instruktur Yanli sedang tidak enak badan. Bahkan Master Lu Hong langsung meloloskan semua murid baru di ujian ronde pertama ini. Para murid baru terlihat sangat senang karena mereka diloloskan begitu saja. Sementara Ling Shen berpikir bahwa ternyata instruktur itu sangat hebat. Bahkan pukulannya saja sama sekali tidak melukainya. Setelah itu murid bernama Zongma menghampiri Ling Shen dan mengajak berkenalan. Zongma terkesan karena ada murid kuat selain dirinya. Zongma adalah penerus kelompok Hehuan pada generasi ke-108. Banyak sekali kemampuan yang sudah Zongma pelajari dan hobinya adalah berkultivasi ganda dengan orang lain. Setelah melihat kemampuan Ling Shen, Zongma berencana menganggap Ling Shen sebagai saudaranya. Tidak lama setelahnya murid gendut datang dan berkata, "Bisakah kau menganggap kami sebagai adikmu juga? Namaku Tian dari kelompok Tianji. Aku bisa memberikan informasi yang akurat kepada Bos Ling Shen. Jadi mohon bimbingannya ya Bos." Setelah itu Tian ingin mengenal Ling Shen lebih jauh tentang dari kelompok manakah Ling Shen berasal. Ling Shen merasa gugup hingga pada akhirnya dia menjawab bahwa dirinya hanya seorang kultivator amatiran. Tidak lama setelahnya murid bernama Baidi juga menghampiri Ling Shen. Dia berkata bahwa Ling Shen terlalu banyak mencuri perhatian. Bahkan Baidi berencana membuat Ling Shen bisa paham akan artinya perbedaan antara Ling Shen dengan dirinya. Dan setelah mengatakan itu Baidi langsung pergi begitu saja. Setelah itu Master Lu Hong memberikan pengumuman bahwa ujian selanjutnya akan segera dilaksanakan. Master Lu Hong memencet sebuah tombol lalu terjadi reaksi getaran di sekitar para murid, karena ada sebuah penghalang yang muncul. Para murid baru saat ini berada di dalam penghalang itu. Ujian ronde kedua akan dipimpin langsung oleh Master Lu Hong dari Pavilion. Dan di tempat ini terlihat banyak sekali robot dengan berbagai jenis dan ukuran yang sudah dipersiapkan. Semua mekanisme boneka atau robot itu diciptakan oleh kelompok Pavilion. Selama penilaian boneka-boneka itu akan terus menyerang murid baru dengan senjata rahasia. Tes ujian akan berlangsung selama dupa itu terbakar habis. Boneka-boneka itu akan berhenti menyerang ketika dupa itu habis terbakar. Semakin sedikit murid menerima serangan maka akan semakin tinggi juga nilai ujiannya. Tidak menunggu lama,
Boneka-boneka itu mulai melancarkan serangan tembakan ke arah para murid. Semua murid berusaha untuk menghindari serangan itu sekuat tenaga. Sebagian murid ada yang sudah terkena serangan, sementara Ling Sen bisa menghindari setiap serangan yang mengarah padanya. Master Lu Hong mulai melihat reaksi murid baru dan dia tertarik dengan murid bernama Zongma yang kebetulan ada di dekatnya. Zongma bisa menghindari setiap serangan yang datang dengan menggunakan kemampuan gunung hantu besi yang lincah. Tapi pada akhirnya Zongma terkena serangan hingga Master Lu Hong langsung mengerutkan dahinya. Setelah itu Master Lu Hong melihat ke arah Bai Yi yang menangkis setiap serangan yang menghampirinya. Sementara di posisi yang lain, Ling Sen terlihat menghancurkan beberapa boneka dengan tujuan agar tidak ada lagi boneka yang menyerangnya. Melihat apa yang dilakukan Ling Sen, Master Lu Hong langsung emosi karena tes ujian ini menilai kecepatan, bukan kekuatan. Master Lu Hong juga mengancam akan mendiskualifikasi Ling Sen jika dia kembali menghancurkan bonekanya. Karena tujuan tes ini adalah kecepatan dan menghindar agar tidak terkena serangan. Tidak lama setelahnya instruktur Yan Li bangun dan langsung merebut remote-nya dari Master Lu Hong. Instruktur itu berencana meningkatkan kemampuan bonekanya sampai batas maksimal karena dia sedikit kesal kepada Ling Sen. Menurut Tian, boneka itu berubah dan kekuatannya yang sekarang setara atau bahkan lebih tinggi dari kultivator ranah keempat. Bahkan senjata yang digunakan boneka itu dilapisi dengan sebuah racun yang mematikan. Tapi entah kenapa, Tian sekarang sedikit merasa gatal di bagian punggungnya. Meski boneka itu mengalami peningkatan, tapi hasilnya Ling Sen masih bisa menghindari serangan itu. Tapi tidak dengan murid yang lain. Karena masih kesal, instruktur mengirim sebagian besar boneka untuk mengincar Ling Sen. Awalnya Ling Sen ingin menghancurkan bonekanya, tapi instruktur memberi peringatan agar Ling Sen hanya menghindar saja. Akhirnya Ling Sen melompat ke atas, sehingga boneka-boneka itu saling bertabrakan. Para murid terkejut karena untuk bisa terbang seperti itu minimal seseorang harus berada pada ranah keempat. Tapi Tian tahu bahwa Ling Sen bukan terbang melainkan melompat. Tian tahu bahwa tubuh Ling Sen sangat kuat sehingga bisa menghentakkan kakinya dan melawan gravitasi. Instruktur Yan Li semakin kesal sampai-sampai dia menekan tombolnya dengan tinjunya. Ling Sen merasa kesusahan karena dia tidak boleh menghancurkan boneka itu. Tapi dia melihat Bai Yi yang sedang menangkis semua serangan boneka itu dengan sangat mudah. Akhirnya Ling Sen merencanakan sesuatu. Dia melesat dan mendekati Bai Yi. Bai Yi merasa khawatir karena dia takut jika Ling Sen akan berbuat cabul padanya. Tapi faktanya, Ling Sen menjadikan Bai Yi sebagai perisainya. Karena Bai Yi kesal, dia pun menyerang Ling Sen. Dan sekarang Ling Sen malah diserang dari dua arah sekaligus. Ling Sen berpikir sangat keras untuk mencari cara agar bisa menghentikan semua ini. Akhirnya dia tahu caranya. Ling Sen menarik nafasnya dalam-dalam, lalu menghempaskan udara itu ke arah instruktur. Tapi efeknya meluas hingga para murid ikut terkena dampaknya. Dan angin barusan langsung membakar habis dupanya. Tian sangat senang karena ternyata Ling Sen tidak hanya ingin menang, melainkan memiliki tujuan lain, yaitu mendapatkan keuntungan besar dari murid perempuan yang terkena dampaknya. Tidak lama setelahnya kepala akademi bernama Xuan Tian memberikan tepuk tangan karena murid tahun ini sangat bersemangat. Tian tahu bahwa kepala akademi adalah seorang legenda yang disebut sebagai Api Merah Zura. Orang mengerikan yang sudah membasmi kultivator iblis 20.000 tahun yang lalu. Setahu Tian, warna merah rambutnya gara-gara darah iblis yang berhasil dikalahkan. Jadi pada dasarnya itu bukan diwarnai ataupun wig warna merah. Di saat yang sama Xiao Yu menghubungi Ling Sen melalui telepati jarak jauh. Xiao Yu memberitahu bahwa Ling Sen sudah menyinggung kepala akademi. Gara-gara hembusan angin dari Ling Sen, rambut kepala akademi hampir copot. Dan Xiao Yu menyuruh Ling Sen untuk membantu agar rambutnya tidak lepas. Di saat yang sama instruktur Yan Li ingin memberitahu kepala akademi. Tapi Ling Sen bergerak lebih dulu dan memasangkan rambutnya. Kepala akademi terkesan dengan kecepatan Ling Sen. Jika bukan gara-gara ketajaman penglihatannya, kepala sekolah tidak akan mampu menyadari gerakan Ling Sen.
Lalu Ling Sen berkata bahwa kepala akademi menjatuhkan sesuatu dan Ling Sen membantu untuk mengembalikannya. Meski begitu, instruktur Yanli tetap merasa cemas dan khawatir, begitu juga dengan Xiao Yu. Karena yang Ling Sen tancapkan bukanlah rambut melainkan sesuatu yang lain. Instruktur kesal dan mencoba memarahi Ling Sen, tapi kepala sekolah menghentikannya karena kesalahan sepele seperti ini tidak akan melukainya. Xiao Yu tahu bahwa kepala akademi hanya pura-pura tenang untuk menjaga wibawanya. Setelah itu kepala sekolah mencabut benda itu dari kepalanya sehingga darah mengucur sangat deras dan setelahnya dia pun pingsan. Para murid merasa kecewa dengan kepala sekolah yang hanya terlihat seperti orang tua dan bermulut besar. Sambil merasa cemas, Master Lu Hong memberitahu bahwa semua murid diloloskan dalam ujian dan penempatan kelas akan dilakukan besok siang. Di saat yang sama, kultivator yang pernah bersinggungan dengan Ling Sen muncul dan memperhatikan gerak-geriknya Ling Sen. Singkatnya, hari menjelang malam dan Ling Sen masih terus melatih tubuh dan fisiknya sampai larut malam. Xiao Yu memberitahu bahwa penempatan kelas adalah hal yang paling penting. Jika Ling Sen ditempatkan di kelas yang bagus, maka Ling Sen juga akan mendapatkan banyak hal yang bagus juga. Selain itu, Xiao Yu juga memberi saran agar Ling Sen bisa menjaga keseimbangan antara latihan dan istirahat. Bahkan Xiao Yu juga menawarkan bantuan untuk mengoleskan minyak bunga merah agar meridiannya lancar. Saat Xiao Yu berjalan mendekati Ling Sen, dia tersandung sesuatu hingga dia terjatuh. Di saat yang sama, Baidi lewat di depan tempatnya Ling Sen. Baidi masih kesal atas tindakan Ling Sen sebelumnya. Tidak lama setelahnya Baidi mendengar suara seseorang dari tempatnya Ling Sen. Dan nampak bayangan Ling Sen dari jendela. Bayangan itu nampak seolah-olah Ling Sen sedang menghabisi seseorang. Awalnya Baidi mengira bahwa dia salah lihat. Dia pun mencoba memastikannya sekali lagi dan melihatnya dari jarak yang lebih dekat dan ternyata itu sangat jelas bahwa Ling Sen sedang mencoba menghabisi seseorang. Padahal yang sebenarnya terjadi di dalam adalah Ling Sen sedang latihan lompat tali, dan tali yang dia gunakan adalah tali besi hitam yang beratnya mencapai 1.500 kg. Dan Xiao Yu menumpahkan minyak bunga merahnya yang seakan-akan dari luar terlihat seperti bercak darah. Dan di saat akan membersihkannya, Xiao Yu malah terpeleset. Di saat yang sama di luar ruangan, Baidi sedang menunggu kesempatan yang pas untuk menyelamatkan gadis itu. Dan Xiao Yu yang terpeleset itu jatuh dan menghantam jendela dan langsung mengejutkan Baidi. Dan Baidi berpikir bahwa dirinya sudah terlambat jika menyelamatkan gadis itu. Tapi setelahnya Baidi tetap memaksa masuk untuk menghabisi Ling Sen yang menurutnya adalah orang jahat. Tapi faktanya sangat berbeda dan Baidi malah menuduh Ling Sen telah menodai mayat. Ling Sen malah menjadi gugup dan takut terbongkar identitas iblisnya karena Baidi yang kesal terus menyebutnya sebagai iblis yang jahat. Baidi langsung bersiap dengan jurus 10.000 tebasan pedangnya. Tapi Ling Sen berhasil menghindari semuanya. Karena tidak mau kalah, Baidi mengeluarkan jurus pedang lainnya. Tapi Ling Sen mampu menghentikannya dengan sangat mudah. Setelah itu Ling Sen bergerak sangat cepat dan memukul pelan di bagian leher belakang Baidi hingga Baidi langsung pingsan. Sebelum Baidi sadar, Xiao Yu menyuruh Ling Sen untuk mengembalikan Baidi ke tempatnya. Di tengah jalan, Baidi mulai terlihat akan sadar. Tapi Ling Sen kembali membuatnya pingsan. Di sebuah gang ada Tian yang secara diam-diam melihat Ling Sen dan Baidi. Tian bertanya-tanya dalam hatinya tentang apa hubungan antara Ling Sen dengan Baidi. Singkatnya Ling Sen menaruh Baidi di sebuah kamar yang kosong dan menurut logikanya inilah kamar Baidi. Tidak lama setelahnya Baidi mulai sadarkan diri. Tapi Ling Sen kembali membuatnya pingsan. Semua yang dilakukan Ling Sen adalah pukulan yang bisa menghilangkan ingatan seseorang. Dengan begitu, Baidi tidak akan mengingat kejadian di dalam kamarnya Ling Sen. Tapi setelah memperhatikan kamar ini, Ling Sen tidak menyangka bahwa kamar Baidi akan sekotor ini. Akhirnya Ling Sen pun membersihkan kamar ini agar terlihat lebih rapi dan bersih. Scene pindah di lokasi lain. Seorang pemuda dengan pakaian penutup kepala itu berasal dari keluarga Xiao. Dia bertemu dengan Sun Huo, guru magang akademi ini.
Sun Huo bertemu pemuda itu karena dia ingin meminta bantuannya untuk menghadapi murid baru bernama Ling Shen. Dan sebagai balasannya, Sun Huo akan memilih pemuda itu sebagai penerus keluarga Xiao. Sun Huo juga sudah merencanakan sesuatu agar Ling Shen bisa bertemu dan melawan pemuda ini saat ujian selanjutnya. Tapi Sun Huo juga meminta satu bantuan lagi kepada pemuda itu. Karena saat ini, kakinya sedang dililit oleh naga air. Pemuda itu tidak menyangka bagaimana bisa orang seperti Su Huo menjadi instruktur di akademi ini. Tapi pemuda itu tidak bisa tinggal diam melihatnya. Dia pun melesat dengan cepat dan menebaskan pedangnya dengan sangat kuat. Dan naga air itu langsung tamat seketika. Setelah itu muncul seorang pria tua seperti hantu dan pemuda itu memanggilnya Master Dani. Master Dani berkata bahwa untuk mengalahkan murid bernama Ling Shen tidak akan mudah. Tapi pemuda ini sangat yakin bahwa dirinya tidak terkalahkan karena dirinya adalah penjelajah waktu. Pemuda ini bernama Huo. Pada awalnya dia hanya seorang siswa biasa di dunia bintang biru. Hingga terjadilah kecelakaan di mana itu merenggut nyawanya dan dia dikirim ke dunia fantasi kultivasi yang sekarang ini. Di dunia ini Huo terlahir sebagai tuan muda dari keluarga Xiao dan dia mengalami pembulian. Hingga dia mengalami kejadian yang tidak terduga dan menemukan sebuah cincin yang di dalamnya ada Master Dani. Itu adalah awal mula kebangkitan kekuatannya. Xin pindah di lokasi Ling Shen yang sudah membersihkan ruangan itu dan setelahnya dia segera pergi agar tidak ketahuan. Dan ternyata, kamar yang dibersihkan Ling Shen barusan adalah kamar milik Huo. Saat Huo masuk dia terkejut melihat kamarnya yang terlihat rapi dan bersih. Ditambah lagi, ada seorang perempuan yang tidur di atas kasurnya.